Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini kita kembali belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Semoga anak ustazah semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita ya. Nah, sebelumnya bagaimana kabar anak ustazah semuanya? Semua sehat kan? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, yaitu subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 5 dan 6. Nah, anak-anak semua, sebelum masuk pada materi pembelajaran, terlebih dahulu ustazah akan menjelaskan kompetensi dasarnya. Yang pertama, mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan atau makan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. Dan yang kedua, memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Selanjutnya, indikator pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup pada sebuah bacaan. Yang kedua, memahami arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Dan yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama dengan benar. Baiklah anak-anak semuanya, sekarang langsung saja kita masuk pada materi pembelajaran. Yang pertama adalah ayo menulis. Nah, anak-anak semuanya, di sini ustazah tampilkan beberapa gambar. Jadi sebelum kita menulis, terlebih dahulu kita amati setiap gambar. Kemudian nanti hasil pengamatan kita langsung ditulis di bukunya. Nah, sekarang kita langsung saja masuk pada gambar yang pertama. Dari gambar yang pertama, kita bisa melihat bahwa Udin dan teman-teman sedang bermain. Di sini ada Edo, ada Beni, dan Udin yang sedang bermain tanah. Nah, selanjutnya gambar nomor 2, setelah bermain tanah, kita bisa lihat bahwa Edo setelah bermain tanah tadi langsung mengambil makanan tanpa mencuci tangan. Bisa lihat nak ya? Kemudian Beni mencuci tangan terlebih dahulu sebelum mengambil makanan. Sekarang gambar nomor 3 kita lihat. Kita perhatikan dari gambar, kita bisa melihat bahwa Udin, Edo, dan Beni sedang makan bersama. Nah, sekarang gambar yang terakhir. Nah, Edo yang tidak mencuci tangan sedang terbaring sakit. Perhatikan gambar nomor 2. Di gambar nomor 2, setelah bermain tanah tadi, Edo langsung mengambil makanan tanpa mencuci tangan. Nah, kemudian Edo terbaring sakit. Jadi anak ustazah semuanya, untuk hasil pengamatannya silahkan anak ustazah semua tulis di bukunya halaman 38. Nah, perhatikan halaman 39 ya. Halaman 39
Nah, pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Nah, di gambar nomor 4 tadi kita lihat bahwa Edo sedang terbaring sakit. Jadi, anak ustazah semua silahkan cari alasannya kenapa Edo jadi terbaring sakit. Jawabannya di buku masing-masing ya anak ya, di tempat yang sudah tersedia halaman 39. Nah, baiklah anak-anak semua. Semoga sampai di sini bisa dipahami ya nak ya. Sekarang kita masuk pada materi yang berikutnya. Materi selanjutnya adalah ayo bercerita. Nah, di sini kita akan menceritakan aturan sebelum makan. Sebelumnya di sini ustazah tampilkan beberapa gambar. Nah, anak-anak bisa perhatikan ya. Nah, anak ustazah semua masih ingat tidak beberapa ciri-ciri makhluk hidup, di antaranya salah satu di antaranya adalah tumbuh. Jadi kita sebagai manusia untuk tumbuh itu memerlukan makan dan minum. Nah, selanjutnya makan yang kita makan itu haruslah bersih dan sehat karena itu berpengaruh pada pertumbuhan kita. Jadi bagaimana caranya agar makanan yang kita makan itu bersih dan sehat? Caranya, salah satu caranya adalah selalu menutup makanan agar terhindar dari kuman dan kotoran. Dengan kita menutup makanan, maka makanan kita akan terhindar dari hinggapan lalat atau hewan yang lainnya, sehingga makanan kita tetap terjaga kebersihannya. Nah, selanjutnya selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Jadi, anak-anak ustazah semuanya, dengan kita mencuci tangan, maka kuman atau kotoran juga akan terhindar. Yang tadinya tangan kita berkuman atau kotor, tapi setelah kita mencucinya, maka kumannya akan hilang. Jadi makanan yang kita makan tetap bersih, terjaga dari berbagai kotoran. Selanjutnya, nah setelah tadi makanannya sudah terjaga, kemudian kita mencuci tangan sebelum makan, dan yang selanjutnya adalah selalu berdoa sebelum dan sesudah makan. Ustazah yakin anak-anak semuanya di rumah sudah menerapkan beberapa aturan sebelum makan yang ustazah tampilkan. Mungkin ada lagi beberapa aturan yang lainnya. Anak ustazah semua bisa tulis di bukunya masing-masing di halaman 41. Tuliskan cerita anak ustazah semua yang dilakukan sebelum makan. Nah, sampai di sini anak ustazah semua bisa memahaminya ya. Nah, baiklah, kita lanjut pada halaman berikutnya. Ayo menulis. Nah, sebelum menulis, terlebih dahulu kita sama-sama amati gambar di bawah ini. Nah, di sini anak ustazah semuanya, kita akan mengamati gambar, kemudian mencari ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar, kemudian tambahkan bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nah, sekarang kita amati gambar yang pertama ya. Dari gambar kita bisa melihat di sini ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah manusia membutuhkan makan. Kita sebagai manusia membutuhkan makan untuk tumbuh. Jadi, makhluk hidup perlu makanan. Nah, selanjutnya, makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Bisa perhatikan di gambar nak ya. Makanannya sudah bersih, kemudian sehat. Ada buah, ada ikan, kemudian ada ayam, telur, dan ada minuman susu. Jadi, anak ustazah semua, cara kita untuk mensyukuri atas
karunia yang Allah berikan, kita masih bisa makan, kita masih bisa diberi makan. Caranya bagaimana? Cara kita untuk mensyukurinya yaitu dengan cara berdoa sebelum dan sesudah makan. Baik anak semuanya, untuk gambar yang nomor 2 sama-sama perhatikan kembali ya. Nah, gambar yang kedua adalah, ayo apa? Nah, dari gambar kita bisa melihat bahwa ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah dapat bergerak. Dari gambar kita lihat bahwa keluarga Siti sedang berolahraga. Gambar tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup dapat bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Nah, sekarang dari gambar, nah kira-kira bagaimana cara kita mensyukuri karunia yang Allah berikan? Hayo, bagaimana? Cara mensyukurinya adalah dengan cara memelihara kaki yang Allah karuniakan kepada kita. Jadi dengan cara memakai sepatu atau sendal, sehingga kaki kita akan terhindar dari benda yang membahayakan. Bisa dipahami tidak sampai di sini? Semoga bisa dipahami anak ya. Nah, untuk gambar yang selanjutnya, gambar nomor 3, gambar nomor 4 dan 5. Nah, silakan anak ustazah semuanya perhatikan di bukunya masing-masing, amati gambarnya, kemudian cari cara kita mensyukuri atas karunia yang Allah berikan berdasarkan gambar. Tulis di bukunya di halaman 47 dan 46. Nah, jadi untuk tugasnya di rumah halaman 46 dan 47, kemudian 1 mengamati gambar halaman 39. Nah, anak ustazah semuanya, untuk hari ini ustazah rasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga apa yang ustazah sampaikan dapat dipahami oleh anak ustazah semua ya. Untuk tugasnya seperti biasa, setelah selesai langsung kirimkan ke WhatsApp ustazah ya. Baiklah anak-anak ustazah semua, sekian dari ustazah ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.